Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Sama, kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca di ayat yang 12. Begini firman Tuhan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dari ayat 1 sampai 13 ini, itu menggambarkan perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, menerima suatu kehidupan yang sama dari Tuhan Yesus. Tetapi dalam segala perjalanan orang Israel itu banyak sekali hal yang dialami oleh orang Israel yang Tuhan tidak berkenan. Padahal dalam suatu kehidupan orang Israel ini Tuhan sendiri yang pelihara. Segala sesuatu Tuhan yang sediakan. Semuanya sama. Tapi dalam perjalanan orang-orang Israel ini ada beberapa hal yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga dalam keadaan yang berat mereka mampu justru dalam hal-hal yang kecil mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan percabulan, mereka bersungut. Mereka pun juga menggerutu dan berkeluh kesah. Ini sesuatu hal yang sebenarnya sepele. Dalam perjalanan yang begitu jauh dan berat saja bisa, tetapi ada banyak kelemahan hal-hal yang kecil yang dialami oleh orang Israel. Saya akan menyampaikan suatu artikel lagi Bapak Ibu. Begini artikel tersebut. Pada tahun 1911, seorang pemeran pengganti bernama Bobby Lance terjun dari air terjun Niagara dalam sebuah tong baja yang sudah dirancang secara khusus. Ia berhasil terjun dengan selamat dan menceritakan tentang hal itu. Meskipun mengalami beberapa cedera ringan, ia bertahan hidup karena menyadari akan bahaya yang ada di dalam peristiwa itu. Dan ia telah melakukan semuanya itu dengan baik dan aman dari bahaya. Tetapi beberapa tahun kemudian ia sedang berjalan menyusuri sebuah jalan di New Zealand. Bobby Lance ini terpleset kulit jeruk. Dia jatuh dan mengalami patah kaki yang cukup parah. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit, tetapi dia meninggal di sana sebagai komplikasi dari peristiwa itu. Ia justru mengalami cedera lebih parah saat dia berjalan kaki. Jika dibandingkan dengan peristiwa air terjun itu tidak ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan peristiwa yang ada di Niagara itu, suara yang gemuruh daripada air yang terjun itu tidak akan membahayakan dia. Tetapi saat dia berjalan dalam keadaan yang santai, peristiwa-peristiwa kecil, justru ia jatuh. Ini sama seperti yang kita alami Bapak Ibu. Di saat-saat kita ini ada dalam peristiwa yang menegangkan, kita justru waspada. Di saat-saat kita ini santai, disitulah kadang-kadang bahaya mengintai kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak hati-hati dan tidak waspada. Tak menyadari bahaya yang mungkin terjadi ketika kita keliru karena berpikir bahwa kita berada dalam keadaan yang aman. Sama seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 12 tadi, kita justru ada dalam keadaan yang sangat bahaya jika kita tidak mewaspadainya. Kita harus selalu waspada terhadap godaan. Orang Kristiani yang berkemenangan adalah orang Kristiani yang waspada, yang selalu berhati-hati bahkan ketika menghadapi kulit jeruk yang sekecil itu. Kalau Bapak Ibu sering bersepeda ataupun sering mengendarai motor, tentu Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri. Kalau Bapak Ibu ditanya paling bahaya mana, kita berjalan di jalan yang lurus, sedikit berpasir, atau di jalan yang berbatuan. Artinya bukan batu yang besar-besar sehingga kita sulit mengendarai, tetapi yang batu cukup kita tahu bahwa itu akan membuat perjalanan kita itu terganggu. Nah, dalam keadaan batu yang besar-besar ataupun cukup kita terganggu dengan adanya batu itu, kita masih waspada. Kita bisa mengatur pergerakan kaki kita bisa mengatur konsentrasi kita. Tetapi di saat kita dalam keadaan jalan yang lurus dan mulus, kemudian ada sedikit berpasir, kita seringkali lengah di situ. Pada saat kita mengerem atau pada saat kita berbelok, kita ada kemungkinan besar akan jatuh.
Inilah keadaan kita sehari-hari yang seringkali kita tanpa sadari bahwa di saat kita tenang-tenang, penuh dengan segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan, segala berkat berlimpah-limpah, semuanya sehat, di situ kita sering berjalan dalam keinginan kita sendiri. Justru yang seperti ini, bahaya itu mengintai begitu besar. Tapi di saat-saat kita punya masalah, kita sangat tekun berlutut di hadapan Tuhan, mencari suatu jawaban, mencari suatu pertolongan. Justru itulah keadaan iman kita semakin kuat, berpegang kepada Tuhan, percaya, bahkan berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dalam hal seperti itu sulit sekali kita itu jatuh. Paling ya kita ada dalam segala keadaan yang membuat kita itu sedikit lelah, sedikit capek, menunggu pengharapan yang belum juga datang, paling sampai di situ saja. Selebihnya kita ada dalam kewaspadaan, jangan sampai apa yang kita alami di masa-masa susah ini semakin susah. Itu Bapak Ibu kebiasaan kita sehari-hari. Saya ingat suatu cerita tentang satu perlombaan di mana antara angin berlomba, angin satu dengan angin lainnya berlomba untuk menjatuhkan seekor monyet. Monyet ini naik di atas pohon yang tinggi. Angin pertama dia mengencangkan kecepatan hembusannya sekuat-kuatnya. Tetapi monyet ini semakin dihembus dengan kuat oleh angin pertama itu, dia semakin berpegang, dia semakin kuat dan tidak mungkin jatuh. Tapi angin yang kedua lebih punya akal lagi, dia lebih rasional dan dia mengetahui kelengahan daripada setiap makhluk yang seperti monyet ini. Dia akan menghembuskan pertama dengan lembut, dengan angin spoi-spoi begitu. Dengan keadaan yang seperti itu, monyet itu tertidur. Di saat dia tertidur, mulai angin kencang dihembuskan oleh angin yang kedua itu. Pada saat itu jugalah si monyet itu jatuh ke tanah. Ini sama seperti kita dalam keadaan yang seperti ini, justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan kita ada dalam kesusahan dan terjepit, kita mencari Tuhan. Namun di saat-saat kita penuh dengan segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan, semuanya nyaman, semuanya baik, kita sering punya waktu yang kita pergunakan untuk kita sendiri. Barangkali itu Bapak Ibu yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala renungan yang Bapak sampaikan kepada diri kami. Ini adalah kehidupan kami sehari-hari, di mana ada suatu masalah, kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun di saat semuanya baik-baik, sebenarnya bahaya itu mengintai kami. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, Allah yang menyatakan kesetiaan dengan sempurna, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjagai diri kami sehingga keadaan kami pun tetap baik. Di dalam Allah Roh Kudus yang setia menuntun dan menolong diri kami boleh berjalan bersama Tuhan, baik dalam keadaan yang sulit maupun keadaan yang nyaman bagi kami mendapatkan satu jaminan dari Tuhan. Bapa, berkati semua pendengar yang pada saat ini berkesempatan untuk sharing kami Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan menjadikan berhasil. Tuhan menuntun segala langkah-langkahnya untuk mendatangkan segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa Allah Roh Kudus yang setia pada kami. Dengan bersyukur berterima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.